Kamu sudah mencoba segala macam habit positif. Bangun subuh setiap hari, membaca buku tiap malam, menulis jurnal syukur, meditasi, puasa intermiten, olahraga rutin, bahkan digital detox. Namun tetap saja hidupmu terasa stagnan. Rasanya tidak ada yang berubah. Mengapa bisa begitu? Apakah semua usaha itu sia-sia? Pertama, penting memahami bahwa perubahan besar butuh waktu. James Clear, penulis Atomic Habits, menjelaskan konsep plateau of latent potential, semacam lembah kekecewaan di mana hasil dari kerja keras tertunda, sehingga kita merasa seolah tidak ada progres. Ibarat memahat batu, pukulan 1-100 belum kelihatan efeknya, tapi pukulan ke 100, satu membelah batu tersebut. Bukan berarti 100 pukulan awal itu percuma. Justru semua energi itu tersimpan dan terakumulasi. Pekerjaanmu tidak pernah sia-sia, ia hanya tersimpan hingga saatnya tiba. Tulis Clear. Ia memberi analogi, mengeluhkan belum sukses padahal sudah berusaha keras itu seperti mengeluh es batu tak juga mencair padahal baru dipanaskan dari 25 derajat Celcius ke 31 derajat Celcius. Padahal semua aksi terjadi saat suhu mencapai 32 derajat Celcius. Artinya, bisa jadi kamu sedang berada tepat sebelum titik leleh itu. Sedikit lagi, baru terlihat hasilnya. Selain itu, mungkin ekspektasimu terlalu tinggi atau terlalu cepat. Perubahan yang nyata sering berjalan lambat dan tidak linear. Kita terbiasa melihat kisah sukses dan mengira hasil itu datang sekejap. Padahal di balik itu ada proses panjang yang tak terlihat. Dunia luar sering hanya melihat pukulan ke 101 dan menyebutnya overnight success, tapi mereka tidak melihat kerja sunyi yang telah terjadi sebelumnya. Jadi bila kamu merasa belum ada hasil, bisa jadi kamu sedang membangun fondasi. Ibarat benih yang baru ditanam. Awalnya tak tampak apa-apa, tapi itu bukan berarti tidak tumbuh. Namun, ada hal lain yang perlu dicermati. Apakah kamu terlalu banyak mengubah sekaligus? Mencoba semua habit baik dalam waktu bersamaan bisa membuatmu kewalahan. Terkadang, upaya memperbaiki diri berubah menjadi daftar tugas tanpa makna. Kamu sibuk melakukan segalanya, tapi kehilangan tujuan inti. Akhirnya, masing-masing kebiasaan dijalani setengah hati dan tidak saling mendukung. Dalam kasus seperti ini, bukan habitnya yang salah, melainkan pendekatannya. Lebih baik fokus pada beberapa kebiasaan kunci dan pahami mengapa kamu melakukannya daripada mengejar semua tren self-improvement tanpa arah jelas. Kita selalu dengar pepatah, konsistensi adalah kunci. Tapi apakah konsistensi selalu menjamin hasil? Kenyataannya, konsistensi yang membabi buta juga punya sisi gelap. Ketika kamu terus melakukan sesuatu setiap hari dengan harapan tinggi akan perubahan instan, kamu berisiko jatuh dalam perangkap frustrasi. Harapan yang terlalu tinggi bisa berbalik menjadi kekecewaan mendalam ketika realita tak sesuai ekspektasi. False hope syndrome adalah istilah psikologi untuk fenomena ini. Kita berulang kali mencoba berubah dengan ekspektasi tidak realistis, lalu patah semangat ketika gagal. Namun tak lama kemudian mencoba lagi dengan harapan baru yang sama tidak realistis. Ini siklus yang melelahkan. Konsistensi tanpa kesabaran dan evaluasi justru bisa membuat kita buta terhadap tanda-tanda bahwa mungkin pendekatannya perlu disesuaikan. Secara neurologis, otak kita bisa memperburuk efek sisi gelap harapan ini melalui reticular activating system, RAS. RAS adalah jaringan saraf di batang otak yang berfungsi seperti filter informasi. Yang penting akan diteruskan, yang tidak penting diabaikan. RAS cenderung mencari bukti yang mendukung keyakinan kita. Jika di lubuk hati kamu yakin tidak akan berhasil, otakmu tanpa sadar akan menyoroti setiap kegagalan kecil sebagai konfirmasi. Misal kamu berpikir, percuma aku nggak bakat olahraga, maka setiap kali melewatkan jadwal workout atau tidak melihat perubahan tubuh, hal itu diperbesar dalam pikiranmu sebagai bukti kegagalan. Sebaliknya, kemajuan kecil seperti badan terasa sedikit lebih segar, malah tersaring keluar dan tidak dianggap. Inilah sisi gelap harapan. Ketika harapan berubah jadi keputusasaan, kita bisa terjebak fokus pada hal-hal negatif. Otak kita melalui RAS-E membantu kita melihat apa yang kita paling khawatirkan. Kita jadi sulit melihat bahwa mungkin sebenarnya ada peningkatan, hanya saja tidak sesuai bayangan semula. Lalu apa solusinya? Pertama, kendalikan harapanmu. Bukan berarti berhenti berharap, tapi belajar mengharap dengan lebih sehat. Alih-alih berharap hasil drastis dalam sebulan, fokuslah pada proses harian dan bersyukur atas perkembangan sekecil apapun. Kedua, sesekali lakukan evaluasi terhadap konsistensi yang kamu jalani. Apakah kamu konsisten pada proses atau hanya pada jadwal?
Konsisten pada jadwal artinya kamu hanya memenuhi rutinitas, misal menulis 10 menit sehari karena harus, tapi konsisten pada proses. Berarti kamu benar-benar hadir dan berupaya meningkatkan kualitas, menulis dengan kesadaran penuh dan mencoba mengekspresikan diri lebih jujur setiap harinya. Konsistensi yang bermakna memerlukan refleksi, bukan sekadar repetisi. Jangan sampai konsistensi berubah menjadi penjara yang mengungkung kreativitas dan fleksibilitasmu. Harapan pun perlu dikelola dengan realistis. Ingatlah nasihat bijak. Expect nothing, appreciate everything, maksudnya kurangi obsesi pada hasil yang diharap-harapkan, tapi apresiasi setiap langkah proses yang berhasil kamu lakukan hari ini. Dengan begitu, kamu memprogram ulang fokus otakmu, melatih ras untuk melihat hal-hal baik, bukan mencari-cari kegagalan. Setelah jadwalmu dipenuhi berbagai habit positif, coba perhatikan waktu luangmu. Apa yang terjadi di sela-sela kesibukan terstruktur itu? Di saat tidak ada to-do list, apakah kamu tiba-tiba merasa gelisah, bingung harus apa, lalu berakhir kembali ke kebiasaan lama yang kurang sehat, seperti scroll media sosial tanpa sadar berjam-jam? Jika iya, disinilah letak cermin diri sesungguhnya. Waktu luang adalah ujian nyata apakah kebiasaan positifmu sudah menjadi bagian dari dirimu atau masih sekadar tempelan di rutinitas. Banyak orang menggunakan produktivitas sebagai pelarian. Kita begitu sibuk dari pagi hingga malam dengan harapan mengubah hidup, tetapi ketika ada jeda, muncul kekosongan yang menakutkan. Sebuah studi psikologi pernah mengungkap betapa tidak nyamannya manusia saat berhadapan dengan diri sendiri tanpa distraksi apapun. Dalam penelitian tersebut, partisipan diminta duduk diam 15 menit tanpa aktivitas apapun. Hasilnya mengejutkan, 67% pria dan 25% wanita lebih memilih memberi diri mereka sengatan listrik ringan daripada sendirian dengan pikirannya sendiri selama 15 menit. Bayangkan, hingga segitunya kita menghindari sejenak berintrospeksi, lebih memilih rasa sakit fisik daripada bosan dan berdialog dengan diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa waktu luang benar-benar cermin yang jujur. Apakah kita nyaman dengan diri kita, atau ada sesuatu dalam diri yang coba kita hindari dengan kesibukan? Konsep digital detox dan monk mode muncul karena masalah ini. Banyak dari kita sadar perlu jeda dari hiruk-pikuk dunia digital agar bisa kembali mengenali diri sendiri. Ghost mode atau monk mode dalam self-development adalah upaya disengaja untuk menghilang sejenak dari peredaran, lockout dari media sosial, kurangi interaksi yang tidak perlu, demi fokus memperbaiki diri tanpa distraksi. Dengan menghilang sementara, kita seperti bercermin. Awalnya terasa sepi dan aneh, tetapi lama-kelamaan kita mulai melihat siapa diri kita di balik semua kebisingan. Apakah kita menikmati membaca buku saat tak ada notifikasi ponsel? Apakah kita tetap menulis jurnal jika tak bisa pamer hasilnya di Instagram? Waktu luang menguji integritas habit kita. Jika di waktu luangmu kamu masih terpancing kembali ke pola lama, misal main game berjam-jam, menunda-nunda tugas, atau overthinking cemas, jangan putus asa. Justru sadari hal itu sebagai petunjuk area yang perlu dibenahi. Mungkin ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi, hingga kamu mencari pelarian. Disinilah habit reflektif seperti meditasi atau menulis jurnal sangat berguna, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menghadapi diri sendiri. Pelan-pelan belajarlah menikmati saat-saat sendirian tanpa stimulasi. Seperti otot, kemampuan menikmati kesendirian dan waktu luang bisa dilatih. Awalnya 5 menit, naik jadi 10 menit DST. Pada titik inilah semua habit positifmu akan terasa efeknya. Ketika di waktu luang, kamu tidak lagi merasa hampa. Justru kamu bisa memilih dengan sadar apa yang ingin kamu lakukan. Entah itu membaca buku yang benar-benar kamu nikmati, berjalan-jalan di luar menghirup udara segar, atau merenung meningkatkan ide-ide kreatif. Waktu luang bukan lagi musuh yang membuatmu lari, tapi ruang di mana jati dirimu bersinar. Coba ingat kembali alasan-alasan kamu menyerah pada suatu kebiasaan positif di masa lalu. Mungkin karena merasa malu atau aneh saat melakukannya, atau gengsi karena hasilnya kecil sementara orang lain tampak sukses besar. Dua hal ini, rasa cringe dan ego, sering menjadi rem tersembunyi dalam perjalanan perubahan diri. Cringe, kita kerap merasa malu saat memulai hal baru. Contohnya, ketika pertama kali mencoba jogging, kamu mungkin minder karena larimu pelan dan tubuhmu jauh dari bugar. Kamu merasa seolah-olah semua mata memandang dan menertawakanmu. Padahal,
Ini bisa jadi ilusi pikiran semata yang disebut spotlight effect. Psikolog Cornell Thomas Gilovich melakukan eksperimen klasik. Ia meminta mahasiswa menggunakan kaos bergambar wajah penyanyi Barry Manilow yang dianggap memalukan, lalu masuk ke ruang kelas penuh orang. Para mahasiswa mengira sekitar 50% orang di ruangan akan menyadari kaos konyol mereka. Kenyataannya, hanya 25% yang bahkan ingat ada gambar di kaos tersebut. Bayangan semua orang menertawakanmu itu tidak nyata. Sebagian besar orang sebenarnya tidak terlalu peduli. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi, ketika kamu merasa cringe saat mencoba kebiasaan baru, entah itu memulai vlog latihan bahasa Inggris padahal pengucapanmu masih belepotan, atau datang ke kelas gym dengan badan kaku seperti robot, ingatlah bahwa kemungkinan besar orang lain tidak memperhatikan segitinya. Kalaupun ada yang melihat aneh, mereka akan lupa lagi dengan cepat. Untuk menghadapi rasa malu berlebih, berikut beberapa perspektif yang bisa membantu. Tidak sebanyak yang kamu kira. Kalau menurut perasaanmu 100% orang memperhatikan kekonyolanmu, potong angka itu setengah atau bahkan seperempat. Penelitian menunjukkan perkiraan kita berlebihan. Orang lain cepat lupa. Kalaupun ada yang melihat dan berpikir aneh, mereka mungkin lupa dalam hitungan menit karena sibuk kembali memikirkan diri mereka sendiri. Kesalahanmu bukan pusat semesta. Worst case, kamu melakukan kesalahan publik yang memalukan. Ingat kaos Barry Manilow tadi. Kalau hal se-ekstrim itu saja cuma diingat segelintir orang, apalagi kesalahan kecilmu. Jadi, jangan biarkan rasa cringe menahanmu mencoba lagi besok. Ego. Ini sisi lain yang tak kalah licik. Ego membuat kita sulit menerima bahwa kita pemula yang pasti melakukan kesalahan. Ego ingin kita terlihat pintar, kuat, sukses, sekarang juga. Akibatnya saat realita menunjukkan sebaliknya. Misal, menulis diary malah isinya kacau, atau meditasi 5 menit tapi pikiran kemana-mana. Ego kita terluka. Aku kok payah sekali, bisik ego dengan gengsi. Alih-alih menerima itu sebagai proses normal, ego mendorong kita menyerah sebelum harga diri tercoreng lebih jauh. Padahal semua ahli pun bermula dari newbie, tidak ada jalan pintas. Kita harus berani melalui fase jelek sebelum menjadi bagus. Ego juga kerap membuat kita defensif terhadap kritik. Misal, kamu mulai habit melukis dan ada teman berkomentar, hasil lukisanmu masih proporsinya kurang tepat. Jika egomu besar, kamu mungkin langsung sewot atau malah berhenti melukis karena malu. Sayang sekali kan? Padahal kritik membangun seperti itu justru jalan menuju improvement. Menekan ego berarti berani menjadi murid lagi. Rendah hati menerima bahwa masih banyak yang harus dipelajari. Satu lagi, jebakan ego, membandingkan diri dengan orang lain. Kamu mungkin rajin menulis blog tiap minggu, tapi begitu melihat orang lain dapat ribuan pembaca sementara tulisanmu sepi, kamu merasa usaha selama ini sia-sia. Ini ego yang berbicara, mengukur sukses hanya dari pengakuan eksternal. Kita perlu ingat tujuan awal membangun habit untuk pertumbuhan diri bukan demi validasi orang lain. Begitu ego dan pencitraan mengambil alih, motivasi kita keropos dari dalam. Solusinya, belajarlah menikmati proses menjadi jelek di awal. Anggap itu sebagai fase lucu yang akan kamu kenang nantinya. Tertawakan saja kekakuan yoga pose pertamamu atau vlog pertama yang viewersnya cuma 5 orang, 3 diantaranya akun keluargamu sendiri. Dengan menertawai diri sendiri, kamu mengambil kekuatan dari rasa cringe dan mengalahkan ego yang terlalu serius. Dan selalu ingat, orang-orang sukses di luar sana pernah ada di posisimu sekarang, berjuang melawan malu dan ego. Bedanya, mereka terus jalan melewati fase itu, bukan berhenti. Pernahkah kamu membayangkan kehidupan seorang nelayan di tengah laut? Saat cuaca cerah, ia menebar jala dengan tenang, menikmati angin laut. Namun ketika badai datang mendadak, apa yang bisa ia lakukan? Ia tak mungkin mengendalikan amukan cuaca. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengendalikan dirinya sendiri dan perahunya, menurunkan layar, mengamankan peralatan, menjaga arah haluan melawan ombak, lalu berpegang erat menunggu badai reda. Dalam perjalanan membangun kebiasaan, hidupmu pun akan mengalami badai. Entah itu kesibukan kerja mendadak, masalah keluarga, sakit, atau bahkan sekadar mood yang berantakan. Disinilah mentalitas nelayan saat badai dibutuhkan. Menjadi nelayan saat badai artinya tetap tenang dan tegar di tengah kekacauan. Kamu mungkin tidak bisa menjalani rutinitas idealmu saat situasi kacau. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk menyerah total. Fokuslah pada hal-hal kecil yang masih bisa kamu kendalikan. Misal, ketika beban kerja
memuncak sehingga kamu tak sempat olahraga 1 jam, mungkin kamu masih bisa lakukan peregangan 10 menit di sela-sela waktu. Jika pikiranmu sedang stres berat sehingga sulit membaca buku berat, mungkin kamu bisa alihkan ke mendengar audiobook atau podcast inspiratif saat perjalanan. Fleksibilitas ini penting agar habit positif tetap hadir meski dalam bentuk minimal. Ini seperti nelayan yang menyalakan lampu kapal dan memastikan kompasnya bekerja sekecil apapun usahanya demi bertahan di badai. Ada konsep menarik dari psikologi positif tentang menemukan flow dalam aktivitas. Flow mengalir adalah kondisi di mana kita sepenuhnya tenggelam dalam suatu kegiatan, fokus dan menikmatinya hingga lupa waktu. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi menyebut flow sebagai perpaduan sempurna antara tantangan dan keterampilan, tak terlalu mudah hingga bosan, tak terlalu sulit hingga stres. Mengapa konsep flow ini penting saat badai? Karena ketika hidup terasa kacau, justru dengan masuk ke flow dalam kegiatan sederhana, kita bisa menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Contohnya, di masa penuh kecemasan, kamu mencoba menulis sebagai pelampiasan. Awalnya mungkin terasa sulit konsentrasi, tapi jika berhasil masuk zone, menulis bisa menjadi katarsis. Kamu lupa sejenak masalah di luar dan hanyut dalam aliran kata. Flow menjadi semacam jangkar yang menstabilkan perahu emosimu saat badai mengguncang. Selain flow, konsep monk mode yang tadi disinggung bisa juga diaplikasikan di sini sebagai strategi bertahan. Saat badai kehidupan datang, kadang kita perlu masuk ke mode pertapa. Menyederhanakan hidup kita sementara waktu supaya fokus pada hal-hal esensial. Ini bisa berarti mengatakan tidak pada ajakan sosial yang kurang mendesak, mengurangi konsumsi berita atau media sosial yang menambah beban pikiran, dan menciptakan ruang sunyi untuk diri sendiri. Bukan untuk lari dari masalah, tapi justru untuk menghadapi badai dengan kapasitas penuh tanpa terganggu hal-hal remeh. Ibarat kapal nelayan, kurangi beban muatan yang tidak perlu agar kapal lebih stabil menerjang gelombang. Intinya, badai pasti akan datang dalam perjalanan habitmu. Saat hari-hari tenang, pakailah untuk melatih disiplin dan keterampilan, menguatkan perahu dan kemampuan navigasi. Dan saat badai menghantam, jangan panik dan banting setir, meninggalkan semua yang sudah kamu bangun. Tarik napas, evaluasi situasi, adaptasi rutinitasmu, dan jalani sebisanya dengan tekad bertahan. Badai sebesar apapun pada akhirnya akan mereda. Ketika langit kembali cerah, kamu akan bersyukur karena tetap menjaga pijakan selama badai, sehingga tidak memulai lagi dari nol. Mentalitas nelayan tangguh inilah yang membedakan mereka yang akhirnya sukses membangun kebiasaan jangka panjang dari mereka yang karam di tengah jalan. Sekarang pada akhirnya semua teori dan refleksi ini bermuara pada pilihan pribadi. Ibarat ada dua sosok dalam dirimu, si ayam dan si serigala. Mengapa ayam dan serigala? Ayam adalah simbol hewan jinak yang hidupnya di kandang, menunggu pakan, bermain aman, dan lari ketakutan saat ada ancaman. Serigala adalah simbol hewan liar yang mandiri, berani berburu meski risikonya tinggi, dan tidak takut melawan badai dingin di hutan. Keduanya ada dalam diri kita dalam konteks pengembangan diri. Ayam, suaramu yang takut akan perubahan. Ia berkata, sudahlah, terima nasib saja. Ngapain susah-susah, toh nggak ada hasilnya, sambil bertengger di zona nyaman. Si ayam ini lebih suka kenyamanan instan, lebih baik scroll media sosial daripada membaca buku yang bikin pusing, lebih baik makan enak sekarang daripada diet demi kesehatan jangka panjang. Ayam dalam dirimu memilih mundur saat gagal karena takut dicap gagal terus. Ia berkata, ini cringe malu nanti diketawain, dan akhirnya membuatmu berhenti mencoba hal baru. Si ayam mencari aman, tapi sayangnya dengan cara itu, ia tetap jadi makanan keadaan, tidak pernah benar-benar maju. Serigala, suara liarmu yang lapar akan pertumbuhan. Ia berbisik, ayo kita coba lagi. Sakit sedikit nggak apa-apa demi kuat. Serigala dalam dirimu mau berpuasa menahan kenyamanan sesaat demi tujuan besar. Ia rela sendirian, monk mode. Sementara waktu, asalkan itu membuatnya semakin tajam dan fokus. Ketika gagal, si serigala menjilat lukanya lalu bangkit lagi, belajar dari kesalahan. Ia tidak peduli jika prosesnya berantakan atau tidak sempurna, yang penting nalurinya berkata terus maju. Serigala tahu bahwa hasil besar butuh keberanian dan kesabaran. Persis seperti berburu, kadang kau kelaparan dulu sebelum akhirnya berhasil. Suara serigala inilah yang membuatmu tidak betah. Kalau hidup stagnan-stagnan saja, ia mendorongmu mengambil risiko terukur untuk berkembang.
Sekarang pilihlah, mau memberi makan si ayam atau si serigala dalam dirimu. Setiap keputusan harianmu menentukan siapa yang semakin kuat. Ketika kamu menunda latihan karena malas, kamu sedang memperkuat sisi ayam. Sebaliknya, ketika kamu tetap disiplin menulis walau mood jelek, kamu sedang mengasah taring si serigala. Tentu, kita tak bisa sepenuhnya menghilangkan salah satu, kadang rasa takut, ayam perlu didengarkan agar kita tidak ceroboh. Namun dalam hal meraih perubahan positif, keberanian dan kegigihan, serigala lah yang harus memimpin. Ingat kembali kenapa kamu memulai semua habit ini. Pasti karena ada bagian dalam dirimu yang tahu kamu mampu jadi versi diri yang lebih baik. Bagian diri itu kini menunggu untuk dibuktikan melalui aksi konsisten dan mentalitas pantang menyerah. Berhenti sekarang hanya akan memuaskan si ayam yang penakut, tapi mengecewakan si serigala yang bermimpi berlari bebas. Setiap pagi saat bangun, tanyakan pada diri sendiri, hari ini aku mau hidup sebagai ayam yang lari dari tantangan atau sebagai serigala yang menghadapinya. Pilihan itu ada padamu setiap hari. Perjalanan membangun kebiasaan positif memang penuh lika-liku, kadang terasa melelahkan dan mengecewakan. Tapi ingatlah, justru di momen-momen itulah karakter kita ditempa. Kegagalan sementara bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses. Teruslah belajar, revisi pendekatan jika perlu, dan jangan lupa sesekali menengok ke belakang untuk melihat seberapa jauh kamu sebenarnya telah melangkah. Jika kamu merasa terbantu atau terinspirasi oleh refleksi ini, jangan ragu untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten pengembangan diri selanjutnya. Tuliskan di kolom komentar habit atau eksperimen apa yang ingin kamu coba atau tantangan apa yang tengah kamu hadapi dalam perjalanan membangun kebiasaan. Siapa tahu itu bisa jadi topik menarik untuk video berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat menjalani perubahan.